Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Indra Andrean dengan NPM 2307051027. Saya dari Prodi D3 Manajemen Informatika Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan evolusi komputer dan perkembangan terkini teknologi CPU. Langsung aja ke komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan baris perintah. Vakum tab yang diperlukan amatlah banyak agar komputer dapat digunakan secara tepat dan ukuran komputer generasi pertama ini sangat besar. Yang termasuk dalam komputer generasi pertama antara lain ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer. Ini didesain dan dibangun oleh John Mauky dan John Presper X-Ray di Universitas Pennsylvania, di mana Mauchly merupakan guru besar teknik elektro dan Eckert merupakan mahasiswanya yang sudah lulus. Pembangunan ENIAC ini dimulai pada tahun 1943 dengan persetujuan Army Ballistics Research Laboratory atau disingkat BRL. Pada tahun 1946, ENIAC selesai dibuat dengan spesifikasi sebagai berikut. A. Memanfaatkan bilangan desimal, bukan bilangan biner. Yang B itu berat 30 ton, ketiga volume 1500 kaki per kubik, berisi 18.000 vakum tab atau tabung vakum, daya listrik yang diperlukan 140 kW, kecepatan operasi 5.000 per detik, 20 akumulator mampu menampung 10 digit bilangan desimal, masih menggunakan saklar manual. ENIAC digunakan oleh BRL untuk kepentingan perang sampai dengan tahun 1955. Setelah itu, ENIAC tidak lagi digunakan. Yang kedua ada yaitu von Neumann Maxine von Neumann mencetuskan ide mengenai konsep storage program atau program penyimpanan sebagai pengembangan dari ENIAC. Idenya tersebut dipublikasikan dalam bentuk proposal pada tahun 1945 dengan nama EDVAC atau Electronic Discrete Variable Computer. Pada tahun 1946, von Neumann bersama koleganya mulai mendesain komputer baru dengan konsep program penyimpanan, di mana kemudian dikenal dengan sebutan komputer IAS atau Computer of Institute for Advanced Studies. Karena dikembangkan di Computer Institute for Advanced Studies pada tahun 1952, IAS komputer meskipun belum lengkap namun sudah memenuhi kegunaannya sebagai komputer yang berbasis komponen storage program. Yang ketiga itu komputer komersial atau komersial komputer. Pada tahun 1950-an, mulai bermunculan industri komputer antara lain pada tahun 1947, Eckert dan Mauchly mendirikan Eckert Mauchly Computer Corporation. Dengan produknya Univac Universal Automatic Computer sebagai tulang. C itu punggung perhitungan sensus di USA. Univac 2 pada tahun 1950 dengan karakteristik lebih 9 cepat dan memori lebih besar. 1950 muncullah dua perusahaan yaitu Sperry dan IBM yang pada saat itu mendominasi pasar. Produk dari IBM antara lain itu ada IBM seri 701 tahun 1953 dan IBM seri 702.
Lanjut ke komputer generasi pertama, perubahan mendasar pada komputer generasi kedua. Eh, Mohon maaf, tadi lanjut ke komputer generasi kedua ya. Jadi, perubahan mendasar pada komputer generasi kedua ini adalah penggantian vakum tap oleh transistor. Gampangnya, awalnya komputer generasi pertama itu masih menggunakan tabung vakum, sekarang udah menggunakan transistor. Di mana transistor memiliki spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama itu dia itu lebih kecil, lebih ringan, disipasi daya lebih rendah, solid state device, terbuat dari silikon atau sen. Transistor ditemukan 1947 di lab Bell oleh William Shockley yang termasuk dalam komputer generasi kedua. Antara lain yang pertama itu ada IBM 7094. IBM 7094 itu memiliki konfigurasi sebagai berikut. IBM 7094 dibuat dengan tujuan kemampuannya semakin meningkat, kapasitasnya semakin besar, dan biayanya semakin kecil. Yang kedua itu ada DEC PDP, satu Digital Equipment Korporatif atau disingkat DEC, tahun 1957 meluncurkan komputer pertamanya yaitu PDP-1. Lanjut ke komputer generasi ketiga. Jadi komputer generasi ketiga ini memasuki ke era mikroelektronik sebagai pengganti transistor. Mikroelektronik merupakan dasar penemuan dari integrated circuit atau lintasan yang terintegrasi. Mikroelektronik merupakan benar-benar semel elektronik yang dapat dibuat dengan semikonduktor. Contohnya itu adalah silikon wafer. Mikroelektronik lebih dikenal dengan nama chip. Moore's Law. Lanjut ke komputer generasi terkini. Pada komputer generasi terkini sudah memanfaatkan mikroprosesor. Perkembangan mikroprosesor itu yang pertama pada tahun 1971 sampai 2004. Mikroprosesor pertama. Yang kedua itu semua komponen CPU adalah single chip 4 bit. Ketiga, diikuti dengan munculnya 8008 tahun 1972, 8 bit mikroprosesor dengan desain aplikasi khusus. Yang keempat itu pada tahun 1974, 8080 Intel adalah mikroprosesor dengan kegunaan umum. Dengan teknologi mikroprosesor ini, didapat banyak keuntungannya antara lain adalah kecepatan prosesor meningkat, kapasitas memori meningkat, kecepatan memori tertinggal dibanding kecepatan. Kembangan CPU komputer. Kembangan CPU untuk komputer memang sangat pesat. Ini terbukti sejak diperkenalkannya komputer bermesin PCXT 8086. Kemudian diusul dengan PCIT 286, PCIT 386, PCIT 486, dan generasi Pentium. Begitu juga dengan prosesor buatan AMD, IBM, Cyrix, dan lain-lain juga berkembang pesat. Yang pertama itu tahun 1907, tahun ini merupakan awal dari menjelitnya CPU buatan Intel. Pertama yang diperkenalkan CPU generasi pertama dari Intel ini diberi nama mikroprosesor 4004. Mikroprosesor buatan Intel ini pertama kali diuji coba pada mesin penghitung Buscom. Hal ini merupakan penemuan yang mulai memasukkan sistem cerdas ke dalam mesin. Chip Intel 4004 ini mengawali perkembangan CPU dengan mempelopori peletakan seluruh komponen mesin hitung dalam satu IC.
Yang kedua itu tahun 1972. Perkembangan selanjutnya adalah tahun 1972. Intel kembali mengeluarkan mikroprosesor 8008 yang berkecepatan hitung 2 kali lipat dari MP sebelumnya. Atau mikroprosesor tersebut adalah MP dan bit pertama yang didesain untuk mengerjakan satu pekerjaan saja. Ketiga, permulaan tahun 1974, Intel kembali mengeluarkan MP terbaru dengan seri 8080. Pada seri ini, Intel melakukan perubahan dari MP Multivolex menjadi Triple Voltec. Teknologi yang dipakai NMOS dan ternyata lebih cepat dari seri sebelumnya. MP adalah otak pertama bagi komputer yang bernama Altair. Masih tak dalam tahun 1974 juga muncul MP dari produsen lain seperti MC 6800 dari Motorola. Kemudian tahun 1976 juga diperkenalkannya Z80 dari Zilog yang merupakan dua rival berat Intel. Kemudian juga berikutnya bermunculan prosesor-prosesor lain seperti seri 6500 itu buatan MOS, Rockwell, Hyundai, VDC, dan NSR, dan sebagainya. Tahun 1978, prosesor 8086 adalah CPU pertama 16 bit. Tetapi pada saat itu masih banyak digunakan mainboard standar 8 bit karena motherboard 16 bit masih tergolong sangat mahal. Kemudian pada tahun 1979, Intel merancang ulang prosesor tersebut sehingga kompatibel dengan mainboard dan bit yang diberi nama 8088. Tetapi secara logika bisa dinamakan 8086XX. SX. Awal meledaknya komputer bermesin 8086XX ini ketika perusahaan besar seperti IBM mulai menggunakan prosesor 8086XX untuk komputernya karena lebih murah dari harga 8086 dan juga bisa menggunakan mainboard bekas dari prosesor 8080. Teknologi yang digunakan pada prosesor tersebut berbeda dari seri 8080, di mana pada seri 8086 dan 8086 SX, Intel menggunakan teknologi HMOS. Yang kelima itu pada tahun 1982. Mulai dikenalnya Intel sebagai raksasa CPU adalah ketika perusahaan tersebut mulai memperkenalkan CPU Intel 286 atau yang lebih dikenal dengan nama 80286. CPU 80286 ini adalah prosesor pertama yang dapat mengenali dan menggunakan software yang digunakan untuk prosesor sebelumnya. CPU 286 ini sebenarnya merupakan prosesor 16 bit, di mana prosesor ini mempunyai kemajuan yang relatif besar dibanding chip-chip generasi pertama, di mana frekuensi clock ditingkatkan, tetapi perbaikan yang utama adalah optimasi penanganan perintah. Prosesor 80286 ini menghasilkan kinerja lebih banyak tiap detik clock daripada 8088 atau 8086 XT. Yang keenam itu pada tahun 1984, sebenarnya pada tahun ini komputer masih menggunakan prosesor 286 pada kecepatan awal 6 MHz berunjuk kerja 4 kali lebih baik dari 8086 pada 477 MHz. Belakangan diperkenalkan dengan kecepatan clock 8, 10, dan 12 MHz yang digunakan pada IBM PCIe AT tahun 1984. Pembaruan yang lain ialah kemampuan untuk bekerja pada protected mode
atau mode perlindungan. Mode kerja baru dengan 24 bit virtual address. 24 virtual address mode. Mode pengalamatan virtual 24 bit yang menegaskan arah perpindahan DOS ke Windows dan multitasking. Tetapi Anda tidak dapat berganti dari protected kembali ke real mode tanpa mereboot PC. Dan pada saat itu sistem operasi yang menggunakannya hanya OS 2. Memasuki semester kedua tahun 1985, tepatnya pada tanggal 17 Oktober 1985, CPU 80.386 diluncurkan. CPU 80.386 merupakan CPU 30 bit pertama. Dari titik pandang PC DOS, bukan sebuah revolusi. CPU 286 yang bagus bekerja secepat 386 SX pertama walaupun menerapkan mode 32 bit. Prosesor ini dapat mengalamati memori hingga 4 GB dan mempunyai cara pengalamatan yang lebih baik daripada 286. 386 bekerja pada kecepatan clock 16, 20, dan 33 MHz. Sejak saat ini mulailah bermunculan perusahaan pembuatan CPU seperti Cyrix dan AMD membuat clones atau varian yang bekerja pada 40 MHz. CPU 386 mengenalkan mode kerja baru di samping mode real dan protected pada 286. Mode baru itu disebut virtual 80.086 yang terbuka untuk multitasking karena CPU dapat membuat beberapa 8086 virtual di tiap lokasi memorinya sendiri-sendiri. CPU 80.386 merupakan prosesor pertama berunjuk kerja baik dengan Windows generasi awal. Chip tersebut merupakan chip yang tidak lengkap yang sangat terkenal dari 386DX. Prosesor ini hanya mempunyai bus data eksternal 16 bit berbeda dengan DX yang masih 32 bit, yang udah 32 bit. Begitu juga dengan XX, hanya mempunyai jalur alamat 24 Intel. 8 perkembangan selanjutnya itu tidak akan dijelaskan secara detail karena perkembangan cukup signifikan dan banyak perusahaan mulai menciptakan terobosan baru dalam dunia komputer ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.